wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semangat sekali ngajinya karena terasa suara jawabnya keras mengucapkan jawaban salamnya ya. Semangat apa kagak kira-kira kita? Semangat ya? Sudah pada sarapan belum? Utang udah lunas utang. Ya salam lagi, mudah-mudahan kedua rahmat dan keselamatan serta keberkahan Allah diberikan kepada kita semuanya yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati segenap para jamaah sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini, yang hadirnya sampai ada ratusan orang, alhamdulillah. Yang di sini segini, yang di luar banyak. Mudah-mudahan hadirnya kita dicatat jadi amal ibadah si Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi diri kita bahagia dunianya dan bahagia akhiratnya, bahagia di dunianya dengan kebaikan-kebaikannya, di akhiratnya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekalian yang berbahagia, bersolawat kepada Rasulullah SAW dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan itu pada hari kiamat nanti kita semuanya akan mendapatkan syafaatul umma dari Rasulullah SAW. Jemaah sekalian yang berbahagia, pada pekan yang lalu kita masih bicara tentang bagaimana malaikat atau kematian itu menghampiri kita semuanya. Di sana kemarin terakhir si kematian itu ngomong, ya. Kemudian malaikat kematian juga ngomong. Kata malaikat kematian begini, waj'al waladaka yatiman. Kata malaikat kematian, saya itu yang menjadikan anak-anak kamu yatim. Nah, jadi yang menjadikan anak-anak kita yatim berarti siapa itu? Oh ini siapa? Malaikat kematian. Jadi kita lagi senang-senang hidup sama laki kita, tiba-tiba malaikat kematian lewat, ketok pintu dia tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Malaikat. Mau ngapain? Mau cabut nyawa laki ente. Oh, saya begituin malaikat. Nggak orang kacau gitu ya. Kalau udah perintah Tuhan, udah Allah. Kata malaikat, saya yang menjadikan anak-anak kamu itu yatim. Wa zaujatuka armalah, dan saya yang menjadikan istri-istrimu sebagai janda. Jadi kalau misalkan kita janda itu bukan karena suami, berarti karena kehendak Allah. Betapapun selingkuhnya seorang istri, tapi kalau kata Allah kagak jadi janda, maka istri gak akan jadi janda, nggak akan dicerai. Benar benar. Tapi meskipun suaminya setia banget, tapi ada juga istrinya tiba-tiba enggak kenapa-napa sebabnya, minta sebagai janda, minta dicerai. Ada nggak istri yang begini? Woi, nah kamu serius ini? Walaupun kita dewekan sebelahnya memang benar begitu ya. Masya Allah. Jadi yang namanya malaikat kematian, dia itu yang memisahkan antara suami dengan istrinya, sehingga istrinya menjadi janda dengan kematian suaminya. Wa malikun mawrutan baina warasatika alladzina la tuhibbuhum, dan yang memiliki harta kamu. Nih Bu, kalau misalkan kita orang kaya nih,
Kita mati misalkan, itu yang mewarisi harta kita siapa, Bu? Woi, anak apa siapa? Anak. Ini misalkan nih, ibu orang kaya, suami ibu orang susah lah misalkan gitu. Ibu meninggal, itu harta diwarisin sama siapa? Anak sama suami. Nah, anak juga ahli waris, suami juga ahli waris. Lalu siapa lagi yang mewarisinya? Di sini dikatakan alladzina la tuhibbuhum. Mereka yang mewarisi ada juga orang-orang yang tidak kamu suka. Siapa? Istri muda suamimu. Lah beneran. Makanya kalau misalkan kita melihat cerita seperti ini, jangan kumpulin harta. Saya ulang ini. Woi, dengerin. Jangan kumpulin harta, tapi kumpulin amal ibadah. Harta banyak mati kita tinggalin di dunia, tapi amal ibadah sedikit banyaknya kita akan bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul apa enggak? Betul. Buat apa harta banyak? Kalau mau kita sedekahkan buat apa? Terus saya ngomong tegas nih, karena saya emang gak ngumpulin harta. Saya apaan harta? Saya buang-buangin terus harta. Makan bakso saya beli buangin. Iya, makanya kalau harta itu jangan dikumpulin. Harta jangan dikumpulin. Dengerin mama nih, suka ngumpulin harta nih. Kata dia, harta dari mana Ustaz? Orang tanah segitu-gitunya doang. Kita nggak tahu hidup orang. Mungkin tahun ini kita posisi seperti ini. Tahun besok kita bisa jadi lebih kaya daripada orang-orang daripada orang-orang kaya. Ini hari Jumat, bulan baik, doa kita dikabul sama Allah Subhanahu. Walaupun kita nggak kaya harta, kaya hati. Walaupun kita nggak kaya hati, kaya orang-orang. Jadi yang mewarisi harta kita itu bukan hanya anak-anak kita, bukan hanya suami kita, bukan hanya istri-istri kita, tapi bahkan yang tidak kita senangin yang mewarisi harta kita. Maka kiai ulama zaman dulu sampai hari ini mengingatkan kepada kita, jangan kumpulkan harta, tapi kumpulkan amal soleh kita dengan cara menginfakkan harta fi hali hayatika, dan pada kehidupan dunianya engkau, wa innaka lam taqdim, kamu tidak melakukan khairan, kebaikan. Jadi dia nyesel nih si jenazah ini nyesel dibilangin sama malaikatnya, kamu ngumpulin harta banyak, yang nanti yang nikmatin harta kamu itu bukan kamu, tapi anak-anak kamu, tapi istri-istri kamu, tapi suami-suami kamu, bahkan orang yang kagak kamu senangi nantinya yang akan mewarisi harta kamu. Karena apa? Karena kamu tidak mengumpulkan kebaikan selama kamu di kehidupan kamu. Wala li akhiratika, dan tidak pula kamu mengumpulkan harta untuk kehidupan akhirat. Jadi kalau misalkan kita ngumpulin harta, ini ada bagi dua nih dalam kitab ini. Ada ngumpulin harta untuk dunia, ada ngumpulin harta untuk akhirat. Nah, bagaimana usaha caranya ngumpulin harta untuk akhirat? Kalau ngumpulin harta untuk dunia udah pintar, udah hafal, bisa semuanya. Ditaruh di bank kalau orang sekarang. Iya Bu ya? Di mas tuh. Mas apa? Mas Jawa kali ya. Ada yang punya mas gede banget sini. Mas Joko. Masya Allah tuh. Ada yang ngumpulin harta di banda, misalkan begitu, di barang-barang. Ada yang di tanah, ada yang di mobil, ada yang di sawah, pokoknya properti lah semuanya itu. Ada yang begitu. Lalu bagaimana Ustaz mengumpulkan harta untuk akhirat? Kata Allah, wa anfik mimma razaqnakum, infakkan harta yang telah kami berikan kepada kamu. Itulah yang mengumpulkan harta untuk akhirat kita. Tuh. Jadi kalau di dompet ada 100.000 sama gocengan, yang masuk kotak amal jangan goceng. Ya Allah. Oh iya tuh. Biasanya kalau ngaji keliling gitu, kalau ada berapa kembalian itu? Lah kotak amal utang sama ente itu. Masya Allah.
Ulangin lagi ya. Jadi kalau ada duit goceng sama 100.000 untuk nabung di akhirat, yang goceng apa yang 100.000 kira-kira kita kasih? Lama penuhnya ini akhirat tabungan kita ini. Tuh ya. Perempuan banyak dipikirin. Iya, perempuan banyak yang dipikirin. Anaknya jajan. Benar. Itu perempuan yang cinta dunia itu ya. Nah, lalu kemudian nih kata malaikat tolong ini. Al-yaumu, maka hari ini saya jitu ilaika la akbid ruhaka. Kata malaikat, dan saya hari ini setelah kamu melakukan apa-apa yang ada di dunia, kamu nggak ngumpulin untuk kehidupan akhirat kamu, kamu malah mengumpulkan kehidupan dunia kamu, harta kamu untuk dunia semuanya. Hari ini saya datang untuk mencabut nyawamu. Maka nggak bisa ngapa-ngapain. Takut bukan? Takut. Ini benar, ini malaikat yang ngomong. Al-yaumu jitu ilaika la aqbidu ruhaka. Katanya begitu. Ini jangan ngomongin tua kalau mati enggak, tua nanti mati enggak, yang muda juga bakal mati. Mohon maaf ya saya bilang ya, semua pada mati semuanya. Ustadz mah biasanya umurnya panjang, alhamdulillah. Ujian mah keberatan pala gitu. Fa idza sami'a bihi syakh, maka manakala mendengar seseorang nih, ketika malaikat datang kan dia mendengar suaranya malaikat, saya datang kepadamu untuk mencabut nyawamu. Lalu seseorang itu ketakutan. Ketika mendengar suara itu, wah, malaikat Israel datang, malaikat maut datang. Hawala wajhahu ilal haid, maka yang sedang sakaratul maut itu langsung dia berpaling kepada dinding wajahnya. Wah, ada malaikat maut, nengok ke kanan. Ada nggak? Oh, ada juga dia, ternyata ada di situ. Nengok lagi ke kiri, ada nggak? Ada lagi. Sampai-sampai kagak ada yang nggak ada malaikatnya. Semua yang dia tengok ada malaikat mautnya. Makanya lihatin orang sakaratul maut kadang nengok ke atas, nengok ke kanan, ke kiri, begitu selanjutnya. Pernah lihat orang sekarat? Pernah? Belum ya? Di sini ada keterangan begitu. Katanya, ketika datang malaikat maut itu, dia nengok ke dinding, fayara malakal mauti, maka dia melihat malaikat maut qaiman, sedang berdiri ngejogrok di situ. Malaikat maut, kan malaikat maut serem. Kemarin udah kita bahas bentuknya kayak apa. Serem apa enggak? Serem. Lalu kemudian baina yadaihi fayuhawwilu wajhahu ilal janibil ukhra atau janibil akhar, maka kemudian dia menoleh lagi pada sisi yang lainnya. Ternyata fayara malakal mauti baina yadaihi qaiman, lalu kemudian dia melihat lagi malaikat yang sedang berdiri ngeliatin dia. Masya Allah. Ini kalau yang kagak taubat mendengar ini bahaya nih, berapi. Mudah-mudahan kita umurnya panjang ya, amin. Lalu malaikat maut ngomong ketika dia diliatin jenazah terus sama malaikat, kemudian malaikat juga setelah diliatin lagi sama orang yang mau meninggal. Lah, kok kamu di sini ada lagi. Lalu kemudian malaikat maut itu berkata, fayaqulu malakul mauti alam ta'rifuni ana malakul mauti. Lalu malaikat maut itu ngomong, kamu pura-pura kagak kenal sama saya, gitu katanya. Pura-pura kagak tahu saya ini malaikat maut. Saya mengambil nyawa engkau. Saya mengambil nyawa orang tua engkau. Dan saat itu engkau melihat kedua orang tua engkau yang aku cabut nyawanya. Jadi malaikat ngingetin kita saat orang tua kita dicabut nyawanya. Saya dulu nyabut orang tua engkau, ruh orang tua kamu itu saya cabut dulu, kamu ngeliatin. Kenapa kamu ngambil pelajaran dari itu? Harusnya kamu bertaubat, harusnya kamu melakukan kebaikan. Sekarang giliran kamu melakukan menabung untuk dunia, bukan menabung untuk akhirat.
Ingat, dunia itu sementara, akhirat selama-lamanya. Kalau dunia kita kejar, akhirat tidak kita dapatkan. Tapi kalau akhirat kita kejar, dunia insya Allah kita dapatkan. Amin. Tuh begitu. Apalagi ini sekarang bulannya bulan Rajab kan? Bulan Rajab berarti setelah Rajab bulan apa? Surah. Astagfirullahaladzim. Alah, setelah bulan Rajab bulan Rowah. Saban. Bulan apa? Saban. Rowah. Coba tanya nenek dah. Nek bulan apa nek? Habis bulan Rajab bulan apa nek? Nah, Rowah bener tuh. Itu versi orang tua. Kalau versi kita bulan-bulan Islam itu dikenal dengan bulan Sya'ban. Sya'ban itu artinya adalah bulan persiapan Ramadan. Ada 2 bulan persiapan Ramadan itu dalam Islam. Apa? Pertama bulan Rajab, yang kedua bulan Sya'ban. Nah, terakhir tutup sampai ketiga itu bulan Ramadan. Maka Rajab, Sya'ban, Ramadan ini umat Islam harus banyak bekerja untuk Allah, banyakin ibadah, kurangin perbuatan dosa. Ngomong-ngomongin orang kita ngomong-ngomongin suami kita ngomong-ngomongin ustaz kita ngerasa ngomongin lakinya baik. Astagfirullahaladzim, banyak dosa laki. Pada laki kita enak banget, masih kenikmatan sama kita, dikasih duit buat kita, iya enggak? Boro-boro. Astagfirullah. Maka kalau ente bilang katanya belum kasih kenikmatan, suami saya boro-boro, ya mudah-mudahan karena ente bersyukur ditambah nanti makin banyak, kan gitu ya? Gitu, tenang aja. Siapa tahu takdir Allah mengatakan lain, ya nggak? Suami kita sehat-sehat nggak taunya langsung, kan begitu. Nah jamaah sekalian yang berbahagia, lalu kemudian ketika malaikat maut ngomong begitu, ya, katanya begini, melanjutkan kalimat berikutnya, walam tanfa'huma, dan tidak bermanfaat, tidak lagi bermanfaat bagi keduanya pada hari itu. Karena apa? Karena kita telah diambil ruhnya, hatta yanzuru auladak, dan sampai ketika kamu diambil ruhnya, sampai anak-anak kamu melihat, keluarga-keluarga kamu melihat, saudara dan teman-teman dekat kamu melihat, semoga kamu mendapatkan nasihat daripada kematian itu. Minkal yaum wa ana malakul maut alladhi qad minal qurun. Lalu kemudian saya adalah malaikat maut yang telah mencabut nyawa-nyawa orang-orang tempo dulu. Mereka yang lebih kuat dari kamu, mereka yang lebih banyak hartanya dari kamu, mereka yang lebih banyak anak-anaknya dari kamu, mereka semuanya telah aku cabut nyawanya. Jadi jelas kita sekarang nggak usah berani sama malaikat maut, nggak usah bagian gua mati ya, bagian gua cekek gua. Jangan begitu ya. Kalau lagi berantem jangan ngomong begitu, ntar ya, jangan. Ntar kalau suaminya kayak beneran, mati beneran loh. Bukan masuk surga, masuk neraka loh. Bener, kalau mati dicekek itu berarti masuk neraka. Kenapa? Karena jatuhnya bunuh diri. Kalau orang dia minta cekek gua dia mati. Ada ngomong gitu orang berantem itu? Ada gitu kadang-kadang, laki sama bini berantem, sadis banget ya Allah. Na'udzubillahi min. Yang ketawa berasa dia. Lalu kemudian nih, tak dulu nih gua jelasin lagi nih. Dah dulu ya. Nah, jadi tsumma yaqulu lahu malakul mauti, lalu kemudian malaikat maut ngomong lagi, kaifa ra'aita dunya, bagaimana kamu melihat dunia wahai hamba Allah yang akan aku cabut nyawanya? Maka dia berkata, orang yang mau mati, ra'aituha mukarah, dan saya melihatnya itu penuh dengan kerusakan, kemunkaran. Tsumma yakhluqallahu ta'ala dunya ala surah, kemudian Allah menciptakan dunia seperti gambaran seperti itu. Ya ashi, wahai orang-orang yang berbuat dosa, dipanggil orang-orang yang berbuat dosa.
Ini udah jam segini nih ya. 8:30 udah ya. Udah ya. Nah, kita cukupkan sampai sini aja. Tapi nanti saya akan selesaikan di sini terakhir gini nih. Nih, nanti yang selamat kepada Allah, kata ayat Allah gini. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salimin. Kata Allah, tidak akan berguna harta dan anak-anakmu nanti di hadapan Allah mempertanggungjawabkan amalan kita illa man atallah, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang bersih. Hati yang bersih itu adalah hati yang ikhlas karena Allah dalam melaksanakan ibadah. Jadi ada orang yang ibadah banyak di dunia tapi hatinya kagak ikhlas, tidak biqalbin salimin. Tapi kalau misalkan dia ibadahnya sedikit walaupun sedikit tapi dia ikhlas, maka insyaallah biqalbin salimin, dia hatinya bersih, dia hatinya tulus karena masuk surga ke bagian akhirat bukan karena amal ibadah tetapi karena ridhonya Allah Subhanahu. Jadi jangan sombong orang yang banyak sholat, jangan sombong. Sebab orang yang banyak sholat juga belum tentu masuk surga. Orang yang kagak pernah sholat ngomong begini, ya lu aja gak pernah masuk surga, lu aja belum masuk surga, belum tentu masuk surga yang banyak sholat. Terus yang banyak sholat ngomong begini, lah apalagi lu Pak Ul, sholat kagak, puasa kagak, ngarapin surga dari mana? Gue masih mending dikit-dikit dia sholat, bener apa bener? Iya, gitu aja balikin, iya nggak? Ada orang katanya, Ustaz tuh ngomong tuh katanya, yang sholat aja belum tentu surga, nah balikin lagi, lalu apa lagi? Begitu. Sekarang kalau misalkan ngomongin surga, itu haknya Allah. Makanya ada seorang jablay di zaman sahabat itu masuk surga cuma gara-gara ngasih anjing yang sedang kehausan. Jablay, dosanya banyak gak katanya? Banyak dosanya. Tapi dia masuk surga dengan kebaikannya yang ikhlas itu. Ngasih minum anjing, anjing dikasih minum. Ustadz dikasih minum ikhlas surga. Ustadz haus nih misalkan. Ini misalkan Ustadz haus nih misalkan. Dikasih minum ikhlas ente, surga ente. Yakin tuh nggak percaya, mati dah habis ngasih. Kali nggak percaya begitu mati langsung udah coba yakin deh. Masya Allah. Abis ngasih minum suruh mati. Udah bagian alasan suruh. Jamaah sekalian yang berbahagia tuh. Jadi kita itu kalau misalkan kita menghadap Allah, yang selamat adalah ketika hati kita bersih, ibadah kita bersih, ibadah kita bagus. Ini Ramadan besok ibadah jangan sampai kendor ya. Kencengin ibadahnya, ikhlas, jangan ngelihat jadwal imamnya. Ini mau sholat tarawih imam. Siapa jadwal imam malam ini? Ustaz Samit yang lama. Dan kejadi. Padahal saya mah kalau sholat nggak pernah lama, cepat saya. Apalagi sholat di sini. Jam 8 udah kelar. Tanya nih, jam 8 kelar ya? Jam 8 kelar. Saya cuma 11 rakaat. Kan boleh sholat tarawih. Nih sholat tarawih itu pilihannya 3 ini. Ibu kalau mau pilih boleh. Ada yang 11, ada yang 23, ada yang 36 sampai 39. Tuh perasaan. Mau pilih yang mana? Yang banyak, yang sedang, apa yang sedikit? Yang ada amplopnya. Jangan disebut. Ya, masih di videoin padahal itu. Tuh ya. Oh berarti ditambah ya? Ditambah. Ada yang terawih 39, ada yang terawih 23, ada yang terawih 11, ada yang terawih. Ya udah, saya mau berharap kita lakuin terawih yang benar ya. Iya. Jangan lihat jadwal, jangan. Pokoknya kalau ustadznya jam 8 kelar, alhamdulillah. Muslim 9 kelar, alhamdulillah. Yang dah. Makanya ini
besok terawih. Terawihnya di sini dapat amplop. Astagfirullahaladzim, perempuannya mau gitu ya, suka nyari duit ya, suka nyari duit. Pokoknya kalau ada ya Allah. Dan jamaah sekalian berbahagia, padahal ini udah dibilang sama ayatnya, harta nggak berguna, tapi buat dia berguna banget. Dia ngomong begini, nih, fayaqulu rabbirji'un la'alli. Lalu kemudian, ya Rabb, ya Allah, kembalikan saya dan saya insyaallah jadi orang yang soleh. Jadi kalau misalkan dia udah mati, orang yang mati itu ngomong, ya Allah, saya kembalikan apa ke dunia, insyaallah saya jadi orang yang soleh. Gitu. Saya jadi orang yang senang sedekah, saya rajin sholat, saya rajin puasa, saya berbuat baik sama siapapun ya Allah. Kata Allah begini, Allah ngomong, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kata Allah, kalau udah datang kematian kepada seseorang di antara kamu, nggak bisa dibelakangin, nggak bisa dimajuin. Udah, kalau lu mati, ya mati aja. Tuh, paham ini, paham? Jadi nggak ada istilah nunda-nunda kematian, nggak ada. Kalau katanya misalkan Mati suri. itu bukan kematian, berarti kalau disuruh teguran. Orang itu cuma istilah kita doang, mati suri. Itu sebenarnya ini masih hidup, masih ada. Orang yang mati suri sebenarnya masih ada, cuma dibawa ke alam mimpi dia tuh. Misalkan ente mati suri nih, ente nih misalkan pingsan. Tadi ngomongin amplop kenceng loh. Misalkan dia pingsan, kata kita pingsan, ternyata dia bukan pingsan, dia mati suri. Lah kita gotong apa kagak kira-kira ini? Misalkan dia itu kata orang-orang mati suri, kagak, itu pingsan. Cuma kalau bahasa kedokteran itu katanya mati, padahal kagak. Karena kedokteran itu kan terbatas oleh alat yang dimiliki, kan begitu ya? Itu kagak mati dia. Siapa yang pernah ngalamin seperti itu? Tuh teman saya yang kemarin semalam taklim, namanya Ustadz Kusna. Beliau pernah koma di rumah sakit yang hampir dinyatakan meninggal seminggu kalau nggak salah. Sampai di dalam itu setelah dia sadar, ingat, saya waktu itu dibawa orang yang berkulit hitam legam, serem banget, di sebuah gedung yang sangat luas. Dia mau keluar kagak bisa, ditahan terus. Kayaknya kalau dia nggak bisa keluar, mati tuh dia tuh. Tuh, bebek. Oh, yang kecil, tapi potongnya. Kalau yang kecil digotong, kalau yang gede diseret. Subhanallah, bercanda aja. Orang bercanda. Jadi kata Allah, kagak bisa ditunda tuh kata Allah. Lalu kemudian, tsumma ya'khudhu ruhahu. Kemudian malaikat mencabut atau mengambil nyawa orang tersebut. In kana mu'minan ala sa'adah. Ketika dia yang dicabutnya adalah seorang yang beriman, maka dia akan bahagia. Ala sa'adah, maksudnya dia mendapatkan cabutannya tidak sakit tetapi indah. Kenapa? Karena diperlihatkan gambaran surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana kafiran aw munafiqan ala saqawah. Lalu kemudian jikalau dia itu kafir atau munafik yang suka memfitnah orang, nah ini bahayanya. Dengerin nih. Orang kafir, orang munafik yang suka memfitnah orang, ala saqawah, maka dia bukannya kebahagiaan tetapi kepedihan yang diterimanya. Karena yang digambarkan oleh Allah siksa nerakanya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Sekarang lagi viral film siksa neraka. Tonton biar ente taubat dulu. Ada orang pacaran ditusuk, kemaluannya ditusuk dari ujung sampai kepala.
Nauzubillah, subhanallah. Nauzubillah. Ini dibayarin. Nah, kirain dia udah taubat sama saya. Duit juga. Memodal buat akhirat karena ada banci yang nonton kemarin sempat viral. Itu banci habis nonton istighfar baik dia. Astagfirullahaladzim, buat taubat jadi banci, kagak mau gue lagi banci lagi dari siksa neraka. Akhirnya rambut yang panjang dipotong, tuh bedak yang tebal dilunturin. Udah kagak pakai begitu kemudian lagi baca no nasihatin nasi marda no biar benar. Banci udah terlanjur udah kayak perempuan, kemaluannya udah dipotong gimana? Kemaluannya dipotong. Kasih perempuan itu pengen hitam. Ya nggak apa-apa, nggak usah dioperasi balikin lagi. Kemarin dibalikin lagi. Nggak apa-apa. Contoh misalkan nih kayak kemarin si Putra ya nama cowoknya. Kalau nama ceweknya nama Jessica ya kan ya. Jessica itu siapa? Kok apal banget sih? Ya si Bagas kan cowok banget kan ya. Lalu kemudian itu kan sudah, tapi ininya mah enggak dia yang cuma bagian atasnya doang. Itu kan nggak mungkin dirubah lagi kan? Masa diambil di black lagi itu buah dadanya? Nggak mungkin kan? Ya sudah kan menyakiti, itu Islam itu tidak menyakiti umatnya. Kalau misalkan mau taubat ya taubat aja. Kalau sholat ya pakai peci, pakai gamis. Ya udah nggak apa-apa begitu. Allah Maha tahu. Kalau dia minta ampun, insya Allah dosanya diampuni sama Allah. Jangan ngulangin lagi tapi begitu. Ini mah karena dapat duit gara-gara jadi banci, diulangin lagi jadi bancinya. Jadi nyari duitnya pakai pekerjaan yang namanya banci. Ada nggak yang begitu? Ada. Siapa? Ada. Lalu kemudian nih terakhir nih ayatnya. Ini ayatnya sering kita baca. Kalla inna kitabal fujari lafi sijjin. Kata Allah SWT, sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab orang-orang yang berbuat dosa. Jadi catatan orang-orang yang berbuat dosa itu disimpan. Yang suka nuduh orang, memfitnah orang, yang suka ngomong-ngomongin orang, yang suka berzina, yang suka pacaran sama laki orang, nih hati-hati. Hati-hati, nggak boleh. Yang suka apalagi nih misalkan berbuat dosa yang lain misalkan, apalagi misalkan, apalagi bini durhaka sama lakinya, hati-hati nih. Enggak boleh. Bilangnya lemah begitu kan? Nih ada lagi nih, yang laki yang durhaka sama istrinya banyak ya banyak. Yang suai ini. Kata Allah, lafi sijjin, itu kitab orang-orang yang berbuat dosa disimpan sama Allah, sijjin, di dalam kitab yang tertulis jelas tulisannya. Ini dosa misalkan di hari Jumat si Ano datang telat ngaji, dicatat itu. Enggak. Ini mah enggak. Ini termasuk dalam insyaallah kitab amal soleh ya. Karena tak ada rotan akar pun jadi. Kagak ngaji dari awal nggak apa-apa. Yang penting datang meskipun terlambat. Nggak apa-apa. Bagus. Tapi besok mah jangan ngomongin ya. Nah, jangan itu saja mungkin dapat disampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya ya. Nah besok bab yang berikutnya yaitu tentang cerita keadaan malaikat maut bagaimana mencabut nyawa kita. Ya, kalau tadi itu baru mau datang ke kita, dia datangnya begitu ceritanya. Ini nanti yang mencabut nyawa kita bagaimana malaikat maut. Kira-kira bagaimana posisi kita? Apakah kita mulutnya, lidahnya keluar, matanya melotot, kemudian tangannya jegeng, kakinya jegeng, apakah bagaimana? Di sini nanti akan ada ceritanya, ya. Lengkap semuanya, ya. Lengkap. Buset. Nah ini mah kagak taubat namanya. Ini cerita bukan di film Sisa Neraka, tapi cerita di kitab ini. Jadi salah satu rujukan cerita film neraka itu yang ambil dari kitab ini. Asli. Cuma dikasih gambarannya kalau Iya, kalau ono kan ada visualisasi begitu. Ya.
Ya, jadi di sana juga ada itu apa narasumber ustadznya ada dia. Narasumber ustadz siapa ini. Jadi filmnya nggak nyimpang. Gitu kan kalau banyak-banyak film kan kadang nyimpang ya. Cerita pahlawan nasional disimpangin ada orang yang bercintanya di situ ya. Karena ada kan gitu ceritanya ya. Nah film Kiai Nur Ali aja diceritanya ada filmnya ada tokoh yang kemudian berperan sebagai si A cowoknya kemudian si C ini ceweknya pacaran di film itu. Ada film Kiai Nur Ali ceritanya begitu. Itu kan cerita yang dibuat-buat sebenarnya menjadi bumbu, menjadi pemanis dalam sebuah cerita film sebenarnya. Ya sebenarnya nggak ada cerita itu ya Kiai Nur Ali perang-perang aja. Benar apa benar? Iya perang-perang aja. Kayak Ustaz Hamid nih ceritanya. Ya begini biasa-biasa ngajar ngaji ceramah udah gitu aja. Nggak ada cerita manis-manis pacaran-pacaran nggak ada itu. Dengerin nggak ada. Ada misalkan ada jamaahnya yang satu gadis, yang satu cowok misalkan dia pacaran, nggak ada cerita begitu, cuma manis doang sebuah cerita gitu. Karena orang kalau udah mendengar cerita pacaran seneng melihatnya, resep melihatnya, bener apa bener? Nggak percaya tanya ke nenek, ya nih ya. Nenek tarupan. Oh, taruhan ya. Ada. Tapi anak banyak nih ya. Jangan ditanggap aku. Ya udah, itu aja nih ya. Pokoknya saya percaya nenek mau nggak pakai pacaran juga udah. Jangan nih, jangan dicontoh nih yang begini-gini jangan. Jamaah sekalian berbahagia, itu saja yang saya sampaikan. Tapi sebelum kita tutup, kita baca salawat bulan Rajab ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waghfir lana bareng-bareng keras 1, 2, 3 Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waghfir lana dzunubana. Sekali lagi kencang keras moga-moga umur kita sampai di Ramadan dan terus kita beribadah di bulan Ramadan. Amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waghfir lana الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسع الحكم بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Sekian terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.